Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kemudahan dan kefahaman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Setelah belajar pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat memahami arti gambar lambang negara Garuda Pancasila, khususnya sila keempat, dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku panjang yang umumnya digunakan sehari-hari. Dapat mengenal alat musik ritmis dan pola irama, serta dapat memahami gerak kombinasi, gerak dasar manipulatif, melempar, dan menangkap bola. Coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menceritakan tentang musyawarah. Apa itu musyawarah? Usaha untuk menyelesaikan masalah secara bersama dan mencapai kata mufakat. Tujuan musyawarah adalah agar masalah terselesaikan dengan baik dan cepat. Sedangkan manfaatnya ada: 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan menjadi ringan dan menjalin persaudaraan. Musyawarah merupakan salah satu bentuk perwujudan dari sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai dengan sila keempat salah satunya adalah musyawarah mufakat, menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Adapun ruang lingkup musyawarah, contohnya sebelah kiri atas di dalam masyarakat, tengah atas di lingkup ruang kerja, kanan atas di lingkup keluarga, dan yang paling bawah, tengah bawah ya, perhatikan itu di lingkup mana? Benar, di lingkup sekolahan. Aturan dalam musyawarah. Yang pertama, setiap peserta mempunyai hak yang sama. Yang kedua, mengacungkan jari atau tunjuk jari saat akan mengajukan pendapat. Ketiga, menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas saat berpendapat. Keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Kelima, tiap pendapat harus dihargai. Keenam, tidak boleh memaksakan pendapat. Ketujuh, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Sikap dalam bermusyawarah. Yang pertama, mau menerima kekalahan atau bersikap sportif. Kedua, menghargai suara terbanyak. Ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama penuh tanggung jawab. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, mampu mengendalikan diri. Keenam, sopan dan tertib. Ketujuh, tidak meninggalkan tempat jika belum selesai. Kalian tahu hasil hutan? Pinter. Sekarang perhatikan. Hasil hutan dapat digunakan untuk apa saja? Betul sekali, mebeler atau furniture, membuat kertas, rotan, damar, dan sebagainya. Oleh karena itu,
Hutan harus dijaga kelestariannya. Masalah yang sering timbul akibat kerusakan hutan, contohnya apa saja? Kebakaran hutan, kekeringan, pintar sekali kerusakan ekosistem, dan habitat hewan. Musyawarah tentang pelestarian hutan biasanya akan membahas tentang cara menyelamatkan hutan. Bagaimana caranya? Yang pertama apa? Pintar sekali. Tebang pilih. Yang kedua, hebat. Reboisasi. Yang ketiga, tebang konservatif. Apa itu? Menebang tanaman yang sudah tidak produktif. Apa arti tidak produktif? Ada yang tahu? Pinter. Tidak produktif itu tidak menghasilkan lagi atau sudah tidak memberikan manfaat. Keempat, tebang tanam. Menebang tanaman tua dan diganti tanaman baru yang lebih muda. Yang kelima, harus adanya undang-undang lingkungan yang tegas. Hasil hutan biasanya dirubah menjadi sebuah benda. Benda merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ada yang tahu apa itu massa? Massa merupakan berat ataupun volume benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Molekul benda padat lebih rapat dibanding benda cair maupun gas. Sedangkan gas memiliki molekul paling sedikit atau paling ringan. Kita akan bahas tentang benda cair terlebih dahulu. Benda cair memiliki ciri-ciri. 1. Dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, bentuknya mengikuti wadahnya. Yang ketiga, volumenya tidak berubah. Contohnya, sirup, minyak, susu, dan sebagainya. Kita lanjutkan tentang benda padat. Memiliki ciri, 1 keras, kedua berat, dan bentuknya tetap. Ditempatkan dimanapun dia tidak akan berubah bentuk. Contohnya, rumah, buku, sepatu, dan meja. Sedangkan benda gas memiliki ciri 1. Bervolume tetap. 2. Bentuk mengikuti wadahnya. 3. Menekan ke segala arah. Contohnya LPG, balon udara, asap, uap air, oksigen, dan lain-lain. Kegunaan benda itu bermacam-macam, tergantung dari bahan pembuatnya. Bahan kayu biasanya kuat, isolator panas untuk perabot rumah tangga. Contohnya kertas, pensil, dan lain-lain. Bahan logam kuat, konduktor panas, juga untuk perabot rumah tangga. Yang ketiga, bahan karet kuat, lentur atau elastis, isolator panas, biasa digunakan untuk perabot rumah tangga, roda, karet gelang, dan lain-lain. Sedangkan bahan kaca mudah pecah, tetapi tahan panas. Biasa juga untuk perabot rumah tangga. Contohnya ada yang tahu? Tuh, ada gelas, piring, dan sebagainya. Sebentar, perhatikan kata isolator. Ada yang tahu kata isolator? Pintar, isolator adalah penahan. Sedangkan konduktor ada yang tahu? Tepat sekali, konduktor adalah penghantar atau penerus. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran pengukuran. Alat ukur panjang ada 2 jenis, baku dan tidak baku.
Perhatikan gambar sebelah kiri. Itu contoh pengukur baku, sedangkan yang kanan tidak baku. Dapat kita sebutkan alat ukur baku, contohnya ada penggaris, meteran kayu, meteran pita, meteran roll, dan lain-lain. Sedangkan tidak baku, ada jengkal, depa, kaki, batang korek api, hasta, dan sebagainya. Kali ini Ibu akan mengajarkan cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris yang satuannya sentimeter. Perhatikan, letak 0 harus tepat pada ujung atau pangkal benda tersebut. Kemudian, mana batas akhirnya? Ternyata di angka 12. Berarti spidol tersebut panjangnya 12 cm. Yang kedua, kita akan mengukur ballpoint. Panjang ballpoint berapa? Benar, 11 cm. Coba kalian perhatikan ukuran satuan baku, panjang khususnya ya. Yang pertama milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan yang terakhir kilometer. Yang perlu kalian ingat, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Begitu juga 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Dari sini ada hal yang harus kalian perhatikan, bahwa setiap tingkatan satuan baku panjang merupakan kelipatan 10 dari tingkatan sebelumnya yang dimulai dari satuan kilometer. Sekarang kita akan mempelajari tentang alat musik. Alat musik merupakan benda yang mampu mengeluarkan bunyi atau suara, atau sering juga disebut sumber energi bunyi atau suara. Di Indonesia dikenal ada 2 jenis, yang pertama tradisional, yang kedua alat musik modern. Begitu juga jenis alat musik ada 2 jenis, yang pertama ritmis. Alat musik ritmis merupakan alat musik tak bernada, contohnya simbal, drum, kastanyet, tifa, dan lain-lain. Yang kedua melodis. Melodis merupakan alat musik bernada, contohnya gitar, piano, bass, cello, harmonika, dan sebagainya. Sekarang kita pelajari lebih dalam tentang alat musik ritmis dan cara membunyikannya. Maracas itu dengan cara digoyang, kalian pasti tahu, sering dimainkan dalam film Ipin Upin. Kemudian ada triangle. Triangle ini terbuat dari besi, jadi bisa dipukulkan dengan batang besi. Kemudian gendang, gendang ditepuk. Gendang ini yang menjadikan sangat etnis karena terbuat dari kulit hewan. Kita lanjutkan dengan alat musik kastanyet. Kastanyet terbuat dari kayu. Biasanya ditepukkan antara bagian kiri dan kanan. Kastanyet ini cara kerjanya hampir sama dengan simbal, hanya bedanya bahan pembuatnya. Simbal terbuat dari logam. Sedangkan rebana hampir sama seperti gendang, hanya lebih kecil, lebih pendek, tidak panjang. Sama-sama ditepuk dan sama-sama terbuat dari kulit hewan. Lanjutkan dengan belajar pola irama. Ada 3 simbol yang harus kalian ketahui. Yang pertama, 5 jari dibuka, biasanya menentukan itu ketukan kuat. 2 jari ketukan sedang dan 1 jari ketukan lemah. Perhatikan contoh berikut. Agar kita tetap sehat di masa pandemi ini, jangan lupa olahraga. Mari kita pelajari lebih dalam tentang gerak dasar melempar. Gerak dasar melempar itu yang pertama, badan harus menghadap ke depan, pandangan ke arah sasaran, dan
dilanjutkan dengan mengayunkan tangan yang memegang bola dari belakang ke depan. Jika kalian sudah belajar cara melempar bola, kalian juga harus bisa menangkap bola. Adapun teknik menangkap bola, yang pertama, badan menghadap arah bola. Kedua tangan diluruskan. Ke arah mana? Menghadap ke arah bola. Yang terakhir, tangkap bola dengan kedua tangan. Agar lebih jelas, perhatikan video berikut. Ibu berharap setelah kalian memperhatikan video ini, kalian dapat melakukannya sendiri dengan bantuan kakak, adik, ataupun orang lain. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar walau hanya di rumah. Dan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.